Shalom dan selamat hari Sabat. Masih baju yang sama kah Pastor? Ya, masih lagi baju yang sama sebab video renungan untuk sepanjang minggu ini saya ambil pada hari yang sama saja dan disiarkan pada hari-hari yang berbeza di dalam channel YouTube ini. Nah, pada kali ini kita sudah masuk di jam-jam pembukaan Sabat kan? Jadi sekali lagi selamat hari Sabat untuk kita semua. Nah, pada hari Rabu yang lepas, saya sudah sentuh tentang Henokh yang hidup berbeza berbanding orang lain pada waktu itu. Nah, apa yang lainnya sebenarnya dengan Henokh ini? Kita perhatikan, firman Tuhan dalam ayat 22 berkata seperti ini. Selepas kelahiran Metusela, Henokh hidup akrab dengan Allah selama 300 tahun dan dia masih dikurniai anak-anak lelaki serta perempuan yang lain. Perhatikan juga ayat yang ke-24. Firman Tuhan katakan seperti ini. Henokh hidup akrab dengan Allah dan sesudah itu gaiblah Henokh karena Allah membawanya pergi. Kita perhatikan dalam ayat 22 dan ayat yang ke-24 terdapat frasa yang sama yang diulang-ulang. Apakah kata yang diulang-ulang itu? Kata yang diulang-ulang itu adalah Henokh hidup akrab dengan Allah. Nah, kata hidup akrab di dalam kedua-dua ayat ini diterjemah dari kata Ibrani yang sama, yaitu kata halak. Nah, perkataan halak ini boleh juga diterjemah sebagai berjalan. Kalau kita lihat terjemahan Alkitab yang lain, terutama di dalam bahasa Inggris, kata halak ini diterjemah sebagai berjalan. Nah, Henokh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang membezakan Henokh berbanding orang lain pada waktu itu. Apa buktinya? Ayat 24 mengatakan oleh karena Henokh hidup bergaul, hidup akrab, Henokh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, gaiblah Henokh karena Allah membawanya pergi. Firman Tuhan katakan dalam bahasa Ibrani, ve'enunu ke lakah oto Elohim. Dan Henokh tidak ada lagi, maka gaiblah Henokh karena Tuhan mengambil dia, karena Tuhan membawa Henokh pergi. Nah, bagi saya cerita ini sangat menarik karena cerita ini menunjukkan kepada kita apakah yang akan berlaku kepada umat Tuhan yang setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pada petang ini, panggilan ini saya mau berikan untuk kamu dan saya. Panggilan yang saya memberikan itu adalah untuk mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saya masih ingat waktu saya masih lagi di university dulu, di mana saya sempat mengenali satu pasangan kekasih yang berasal dari negara yang saya tidak mau sebutkan dari mana ya. Nah, apa yang berlaku? Pasangan ini rupa-rupanya sudah bersama sejak dari bangku sekolah menengah lagi. Bertahun-tahun lamanya mereka bersahabat, bertahun-tahun lamanya mereka ini bersama-sama, bertahun-tahun lamanya mereka ini pacaran, sehingga mereka masuk ke university dan mereka masih lagi bersama-sama di sana. Nah, selepas kedua-dua mereka ini selesai pengajian dan sama-sama pulang ke negara asal mereka, apa yang berlaku? Ya, sekarang ini waktu untuk mau kawin sudah kan, kalau sudah habis belajar dan sudah bekerja, ya masanya sudah tiba untuk mendirikan rumah tangga. Tapi sebelum mereka memutuskan untuk mendirikan rumah tangga, satu hal yang penting mereka sentuh terlebih dahulu adalah soal kepercayaan. Nah, lelaki ini adalah seorang belia Advent, manakala si perempuan pula bukan seorang belia Advent. Apa yang berlaku, walaupun pasangan ini sudah lama bersama-sama sejak dari bangku sekolah menengah lagi, tapi oleh karena soal kepercayaan yang berbeza, apa yang berlaku adalah si lelaki ini memutuskan untuk tetap mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Akhirnya pasangan ini memutuskan untuk berpisah oleh karena perbezaan kepercayaan. Nah, terus terang bagi saya sangat bersyukur oleh karena si lelaki ini memutuskan untuk tetap
mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Si lelaki ini mau menjadi seperti Henokh yang tetap mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tetap mau hidup akrab bersama-sama dengan Tuhan. Pada malam ini panggilan yang sama saya mau berikan kepada kamu dan saya. Mari kita tetap setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih karena sudah menonton video renungan pada kali ini. Jumpa lagi dalam video renungan yang seterusnya. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati.